Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive E-Learning. Nama saya Diah Rahmawati dengan kode asisten YAN. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu tentang jenis-jenis media transmisi. Mulai dari pengertiannya, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data diubah dulu menjadi kode atau isyarat. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Nah, beberapa peralatan elektronikanya itu seperti telepon, komputer, televisi, maupun radio. Nah, bisa berupa suara, gambar, teks, maupun video. Kemudian di sini ada jenis-jenis media transmisi. Yang pertama itu guided transmission media, yaitu media transmisi terpandu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Kemudian ada unguided transmission media, yaitu media transmisi tidak terpandu, yang merupakan jaringan dengan menggunakan sistem gelombang. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis media transmisi kabel. Yang pertama itu ada twisted pair, atau kabel 2 kawat. Kemudian yang kedua itu ada kabel koaksial, dan yang ketiga itu ada kabel fiber optik. Nah, di sini ada 2 jenis media transmisi twisted pair. Yang pertama itu ada kabel UTP. Kabel UTP itu adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi dengan shield internal. Shield internal ini tuh lapisan pelindung. Dalam kabel UTP terdapat insulasi satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan atau kerusakan api. Kemudian yang kedua itu ada kabel STP, adalah kabel tembaga yang memiliki pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya. Lapisan pelindung tersebut berfungsi untuk melindungi interferensi gelombang elektromagnetik, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, bisa dilihat dari sebelah kanan, di sini ada 2 gambar kabel, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Dari gambar sudah terlihat bahwa kabel UTP itu tidak memiliki shield internal atau lapisan pelindung. Sementara untuk kabel STP itu dia menggunakan lapisan pelindung. Nah, lapisan pelindungnya ini tuh dari bahan timah. Kemudian ada pemasangan kabel UTP. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu ada kabel strike. Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Contohnya itu komputer ke switch atau komputer ke hub. Kemudian ada kabel crossover. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang sejenis. Contohnya itu komputer ke komputer, switch ke switch. Nah, dari sebelah kanan itu ada gambar perbedaan dari kabel strike dan kabel crossover. Nah, kenapa kabel strike itu hanya memiliki satu warna saja? Maksud tuh kayak satu ujung kabel, karena kabel strike itu baik di ujung kabel satu maupun kabel di ujung kedua itu, ujung kabel kedua dia memiliki penyusunan warna yang sama. Sementara untuk kabel crossover, baik di ujung kabel 1 maupun ujung kabel 2, dia memiliki penyusunan warna yang berbeda. Makanya kenapa di sini kabel crossover itu ada 2 penyusunan warna. Kemudian selanjutnya itu ada konektor. Yang pertama itu ada konektor RJ45. Konektor RJ45 merupakan konektor yang digunakan dalam jaringan Ethernet. Konektor RJ45 juga bisa digunakan dalam topologi jaringan komputer lokal area network. Kemudian, di sini ada konektor RJ11. Konektor RJ11 merupakan konektor yang paling dominan digunakan sebagai saluran telepon. Konektor ini umumnya memiliki 6 terminal kabel dan hanya 4 pin tengah yang bisa digunakan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perbedaan konektor RJ45 dan RJ11. Yang pertama itu dari pengaplikasiannya. Konektor RJ45 itu biasa untuk jaringan, sementara konektor RJ11 itu untuk saluran telepon. Kemudian dari implementasinya itu, RJ45 menghubungkan komputer atau elemen jaringan lainnya. Sementara untuk konektor RJ11, yaitu perangkat telepon, ADSL, kabel modem. Itu. Kemudian dari perbedaan skema pengkabelan, konektor RJ45 ini memiliki konektor T568A, sementara untuk RJ11 dia memiliki 6 terminal yang biasanya hanya 4 pin yang digunakan.
Untuk perbedaan dari struktur, konektor RJ45 itu memiliki 8 kabel dalam konektornya. Sementara untuk RJ11, dia memiliki 4 kabel dalam konektornya. Untuk ukurannya, RJ45 itu lebih besar dibandingkan dengan RJ11. Secara penggunaan, RJ45 itu konektor untuk kabel UTP dengan 8 kabel. Sementara untuk RJ11, dia itu konektor untuk kabel UTP dengan 4 kabel. Sekian materi dari jenis-jenis media transmisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.